Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia dengan NIM 2408050027. Di sini saya akan memperhatikan hasil analisis data saya. Di sini saya menggunakan SPSS dengan data yang bersumber dari Google Scholar, itu data primer dari Asmo Zaki Niamus Zakban pada tahun 2022 dengan judul penelitiannya itu pengaruh event dan evaluasi marketing terhadap keputusan pembelian Diamond Mobile Legends dengan variabel motivasi sebagai mediasi. Untuk variabelnya ini ada 4, yaitu event marketing, evaluasi marketing, keputusan pembelian, dan motivasi. Selanjutnya, sebelumnya saya akan melakukan analisis deskriptif statistiknya terlebih dahulu. Pada output di atas kita bisa ketahui nilai N-nya, nilai minimum, maksimum, median, dan standar deviasinya sendiri. Untuk N-nya sendiri itu terdapat 130 responden, sedangkan untuk nilai dari median dan standar deviasi dari 4 variabel ini untuk event marketing 25,03, 7,978 dengan standar deviasi 7,978 itu menunjukkan bahwa tingkat responden ini lebih relatif tinggi dengan pada sedang. Sedangkan evaluasi marketing dengan median 37,40, standar deviasi 10,520, di mana hasilnya ini kan lebih dominan daripada variabel yang lain. Ini berarti tingkat jawaban respondennya ini cukup besar. Untuk keputusan pembelian ini dengan median 14,49, standar deviasi 4,774, di mana menunjukkan bahwa tingkat keputusan pembelian ini cukup tinggi dengan responden yang relatif homogen. Untuk variabel motivasi, mediannya 16,59 dengan standar deviasi 5,21. Ini menunjukkan bahwa responden yang tinggi dengan variasi sedang. Selanjutnya saya melakukan uji asumsi klasik, yaitu di mana ada uji normalitas. Di sini saya mengambil hasil output dari one sample Kolmogorov-Smirnov. Bisa kita lihat bahwa untuk nilai SIMSIG-nya itu 0,039 yang menunjukkan bahwa nilainya ini kurang dari 0,05 yang berarti bahwa data ini tidak berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas dalam model regresi tidak terpenuhi. Yang kedua itu ada uji multikoliniaritas. Kita bisa lihat di bagian tolerance. Nah, dari kedua hasil output ini, bagian toleransi ini yaitu nilainya itu lebih besar dari 0,1, sedangkan untuk PIP-nya itu di bawah 10. Ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel independen tidak memiliki korelasi yang tinggi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Sehingga kita bisa katakan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah multikoliniaritas. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Kita bisa lihat di bagian SIG-nya di output yang pertama atau mode pertama ini SIG-nya itu untuk variabel independennya itu kan lebih dari 0,05. Berarti ini menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai residu absolut. Sedangkan di mode kedua, ini nilainya itu kurang dari 0,05 pada variabel independennya, yaitu keputusan pembelian. Sehingga ini berpengaruh signifikan terhadap residual absolutnya. Dengan demikian, asumsi heteroskedastisitas untuk mode pertama ini terpenuhi, sedangkan mode kedua tidak terpenuhi. Selanjutnya saya melakukan analisis regresi. Yang pertama, analisis koefisien jalur mode pertama, yaitu pengaruh X1, X2 terhadap Y. Nah, untuk pada output regresi mode pertama, ini kita bisa lihat di bagian koefisien. Di bagian koefisien, kita bisa ketahui nilai X1-nya itu 0,752, itu lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak berpengaruh terhadap Y. Sedangkan untuk X2-nya itu kurang dari 0,01, otomatis kurang dari 0,05, berarti berpengaruh terhadap variabel Y. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa mode pertama ini hanya ada satu, yaitu variabel X2 yang berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk nilai R sekuarnya bagian mode sumari kita bisa lihat sebesar 0,786, yang berarti sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y ini sebesar 78,6%, sedangkan sisanya itu 21,4%, yang merupakan kontribusi dengan variabel yang lain yang belum dimasukkan ke dalam penelitian ini. Selanjutnya, analisis koefisien jalur model kedua. Nah, di sini kita bisa lihat untuk variabel X1-nya itu 0,793. Nah, ini berarti lebih dari 0,05, tidak berpengaruh. Yang kedua ada X2 dan Y, X2-nya kurang dari 0,01 dan Y-nya 0,04, di mana untuk X2 dan Y ini berpengaruh signifikan terhadap Y, sehingga hasilnya itu bisa disimpulkan bahwa model yang kedua ini untuk variabel X2 dan Y yang berpengaruh signifikan terhadap Z. Nah, selanjutnya untuk nilai R sekuarnya itu terdapat pada tabel model sumari itu 0,836, yang dimana nilainya itu sebesar 83,6%, sisanya 16,4%. Nah, berarti
itu untuk hasil sumbangan pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z-nya. Selanjutnya, ini untuk hasil analisis output SPSS untuk rangkumannya. Jadi kita bisa lihat di sini dari hasil kerangka ini untuk pengaruh X1 terhadap Y. Berarti 0,752 atau 0,75 itu 0,752 ya, itu salah. Sehingga dapat disimpulkan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk pengaruh X2 terhadap Y itu bisa dikatakan berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk X1 terhadap Z kan 0,793-nya lebih besar, berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Untuk yang keempat itu ada X2 terhadap Z. Nah, kurang dari 0,05 berarti terdapat pengaruh terhadap Z-nya. Untuk pengaruh Y terhadap Z-nya itu 0,004 kurang dari 0, sehingga dapat disebutkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh terhadap Z-nya. Nah, untuk analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z, kita bisa lihat di bagian Z-nya itu ada 0,793 kan. Di bagian yang atas X1. Nah, itu kita bisa lihat bahwa berarti berpengaruh. Selanjutnya, untuk tabel visualisasi data statistik. Nah, di sini ada dua tabel data statistik. Kita bisa lihat bahwa pola kurva lonceng yang terletak ini relatif simetris di sekitar nilai 0. Yang berarti sebaran residual yang mengikuti distribusi normal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi. Tidak tampak adanya penyimpangan ekstrim ataupun outlier yang signifikan. Sehingga dapat disebutkan bahwa model regresi ini layak digunakan dan valid untuk dianalisis lebih lanjut, serta hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat diinterpretasikan. Sekian hasil analisis data, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.